Tremol-tremol lagi seneng karena Dr. Tifa dan Roy Suryo ditahan. Nah, nanti di persidangan Jokowi itu harus hadir membawa ijazah aslinya. Kalau Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, Jokowi akan senam jantung, bahkan bisa copot di situ dan malu habis-habisan. Kalau Jokowi tidak datang di persidangan, diwakilkan ke pengacaranya, berarti kasus ini gugur, Dr. Tifa dan Roy Suryo bebas. Ingat itu Tremol ya. Apalagi berkas P21 udah dilimpahkan ke kejaksaan. Maka siap-siap ya Jokowi datang ke persidangan. Tetapi saya masih mempunyai keyakinan kalau Jokowi tidak akan pernah datang ke persidangan. Ternak Mulyono merasa kegirangan atas ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Polda Metro Jaya. Mereka tidak sadar justru dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, ini akan mempercepat proses persidangan. Maka siap-siap ya Jokowi datang ke persidangan. Saran saya, mengingat situasi negeri kita sekarang ini, akan lebih bijaksana apabila terhadap Roy Suryo CS jangan ditahan di penjara, tapi kami tidak ingin klien kami kemudian difoto, divideokan dalam kondisi yang sesungguhnya tidak layak. Beliau adalah pejuang. 280 juta kurang lebih rakyat Indonesia. Wahai rakyat, boleh polisi, boleh tentara, boleh profesor, boleh dokter, boleh dosen, boleh akademisi, boleh petani, pedagang rakyat, boleh buzzer, boleh ternak, boleh siapapun Anda. Saya mau tanya, adakah di antara kalian yang pernah melihat ijazah aslinya Jokowi? Wartawan, ikut merdeka, kalau enggak, keluar. Jokowi kembali membuat pernyataan yang menyita perhatian publik. Dalam pertemuan dengan PSI, Presiden ke-7 RI itu disebut meminta partainya ikut mengawal pemerintahan Prabowo Gibran, bahkan hingga 2 periode atau sampai tahun 2034. Pernyataan ini langsung memicu respons dari PDIP. Melalui politikusnya, PDIP menegaskan bahwa mereka belum memikirkan pemilu 2029. Menurut PDIP, arahan Megawati Soekarno Putri saat ini adalah turun ke akar rumput, mendengar keluhan rakyat, serta membantu menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. PDIP juga menilai pembicaraan soal Pilpres 2029 masih terlalu dini. Bagi partai berlambang banteng itu, politik bukan sekedar soal kekuasaan, melainkan perjuangan untuk rakyat. Di tengah hangatnya isu dukungan 2 periode bagi Prabowo Gibran, perbedaan sikap antara Jokowi dan PDIP kembali menjadi sorotan publik. Dr. Tifa kelihatannya menggunakan jurus Roy Suryo, menggunakan kursi roda. Kita simak sama-sama. Banyak yang mengatakan kalau itu drama atau sandiwara baru. Jurus yang pernah dipakai Roy Suryo beberapa tahun lalu saat divonis bersalah. Kini Dr. Tifa, apakah benar-benar? Bagaimana menurut Anda? Komentar Refli Harun sangat banyak saat penangkapan Roy Suryo dan Tifa. Tapi yang menjadi perhatian banyak publik tentang satu hal ini. Kita simak sama-sama. Ya Mas Roy dalam kondisi yang tidak siap, dalam pengertian belum mandi, ya, belum berpakaian secara layak dan lain sebagainya. Untung sudah sempat sholat subuh. Bahkan tadi dikatakan Mas Roy untuk pakai sepatu aja tiba-tiba dia dilarang. Tapi untungnya dalam kondisi yang lengkap lah. Jadi pakai sepatu, pakai celana bahan dan kemudian pakai kemeja tangan pendek. Tapi katanya dia tidak pakai dalaman, ya kan? Dia tidak bawa jaket juga. Refli, dijelasin lagi. Roy Suryo saat digiring nggak pakai daleman. Bagaimana menurut Anda? Ada pernyataan yang menarik dari Bang Udin. Kita simak sama-sama. Prihatin, yang jelas kami lega bahwa pilihan kami memang diambil oleh orang yang sebelumnya kami anggap gerombolan, tetapi ternyata memang itu pejabat resmi dari penyidik Polda Metro. Jadi Bang Udin merasa lega setelah tahu bahwa Roy Suryo itu yang tangkap itu dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya. Sebelumnya dia mengira bahwa diculik oleh gerombolan. Udin, bagaimana menurut Anda? Pengacara Roy Suryo berimajinasi menjadi seorang jaksa yang menerima berkas perkara. Kita simak sama-sama. Yang dilihat oleh jaksa itu, yang kandidat itu pertama adalah dia teliti dulu peristiwa pidananya kayak apa sih. Ini ceritanya apa sih, ini peristiwa apa sih yang dibawa ke saya nih dengan satu berkas perkara ini gitu. Seakan-akan hak Pak Jokowi itu tidak mau membuktikan bahwa yang dibuktikan dahulu adalah ijazah.
Toh Pak Jokowi sudah mengatakan, ayo ke pengadilan. Bagaimana menurut Anda? Sekian lama berputar-putar dan berdebat sampai ratusan hari, pengacara Roy Suryo mengakui bahwa UGM telah mengakui bahwa Pak Jokowi alumni UGM tahun 1985. Seperti ini pernyataannya. Apa keterangan UGM? Oh, UGM mengatakan Pak Jokowi lulusan tahun 85 ya. Oke, itu bukti. Itu nggak ada masalah. UGM mengatakan Pak Jokowi adalah lulusan tahun 85. Itu clear statementnya. Itu clear statementnya bahwa Pak Jokowi lulusan 85 di UGM. Dan itu tidak bisa dibantah. Bagaimana menurut Anda? Suryo dan Dr. Tifa sudah diangkut sejak pagi tadi, guys. Ini informasi yang terbaru. Maka dalam kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan juga Tifa Uziatia Suma atau Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh Polda Metro Jaya di pagi hari ini. Proses selanjutnya di persidangan. Bagaimana menurut Anda? Roy Suryo kena skakmat sama Bang Adi Darmawan dari Perada Bersatu. Saya tanya, ini buat pengacara Pak Roy atau Pak Roy? Mana ini surat dari kejaksaan ke kepolisian? Anda mau ditunjukkan ini nggak mungkin bisa karena tembusannya nggak ada, Mas Roy. Roy Suryo sampai berteriak-teriak entah panik atau ketakutan. Bagaimana menurut Anda? Terungkap, ini alasan kenapa Jokowi selalu menolak tunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Short video ini mengulas analisis mendalam dari video berjudul Mengejutkan, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya yang dibahas oleh jurnalis senior Hersubeno Arif di kanal Hersubeno Point. Hersubeno memaparkan bahwa isu keaslian ijazah ini telah menjelma menjadi sebuah tabu besar yang sangat sensitif bagi Jokowi. Selama ini posisinya di atas kertas selalu diuntungkan oleh keputusan-keputusan lembaga peradilan. Konflik dan kejanggalan muncul saat publik menagih janji sang mantan presiden. Jokowi tercatat berkali-kali sesumbar di depan media bahwa jika diminta oleh majelis hakim, ia akan membawa seluruh ijazah aslinya mulai dari SD, SMP, hingga sarjana kehutanan UGM ke ruang sidang. Namun faktanya, dalam setiap proses gugatan hukum, perwakilan hukum Jokowi selalu menolak keras untuk menunjukkannya dengan berbagai alasan formal, seperti kompetensi pengadilan. Hasil akhirnya, meskipun beberapa gugatan seperti citizen lawsuit di Solo sempat diterima, kasus-kasus tersebut selalu berakhir dengan kemenangan di kubu Jokowi tanpa ia harus pernah sekalipun memamerkan fisik ijazahnya di depan umum. Hal inilah yang terus memelihara kecurigaan publik dan membuat isu ini terus digulirkan oleh para kritikus. Mengapa menunjukkan ijazah asli menjadi hal yang begitu sulit? Tulis analisis kalian di kolom komentar, berikan like, share video ini, dan pastikan untuk subscribe. Kalau perkara sudah P21, polisi memang diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa, apakah itu penangkapan ataupun penahanan. Tapi kalau tersangkanya kooperatif, tidak melarikan diri, kalau dipanggil tidak pernah mangkir, wajib lapor dilakukan, tidak ada upaya untuk melarikan diri ke luar negeri, ngapain juga ditangkap, ngapain juga ditahan, sepanjang mau wajib lapor. Nah anehnya, yang perkaranya sudah putus, sudah ingkrah, sudah jadi terpidana, malah sampai sekarang ada kabarnya tuh, kayak Sylvester. Ya mungkin baru-baru ini ada yang diputus tuh, kayak Bang Rasman Nasution. Kenapa belum dieksekusi? Kenapa nggak ditangkap? Kenapa dibiarkan? Jangan jadikan hukum sebagai alat untuk menghajar lawan-lawan politik. Kalau memang mau benar-benar melakukan penegakan hukum, perlakuannya harus sama. Harus equality before the law. Perlakuan dan persamaan di hadapan hukum. Jadi harus dilakukan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Kalau ada pendapat, tulis di kolom komentar.